ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah dan akhwat fillah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk kita saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, untuk saling ta'awun, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan sesungguhnya perkara yang lebih pantas kita untuk saling tolong-menolong, perkara yang paling pantas kita untuk saling mewasiati adalah dalam masalah ilmu syar'i. Dalam masalah ilmu syar'i, tentunya kita mengetahui keterangan-keterangan yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan ilmu. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya dalam hadis Anas bin Malik, "Talabul ilmi fardun ala kulli muslimin." Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala surat Taubah, "Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim." Kemudian sabda Nabi dan doa beliau kepada orang yang mendengarkan hadisnya serta menghafalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Beliau berdoa dan berkata, "Nadarallahu ma'an sami'a maqalati." Semoga Allah menjadikan berseri-seri wajah seseorang yang mendengarkan sabdaku. Sami'a maqalati fa'auqa wa'aha. Maka yang dia menghafalnya, menguasai maknanya, fa'addaha, kemudian ia sampaikan kama sami'aha, seperti ia mendengarnya. Farubba hamil fiqhin laysa biqaqih. Berapa banyak orang yang membawa fikih, artinya membawakan hadis itu, membawakan hadis kata Nabi, rubba hamil fiqhin laysa bifaqih. Dia tidaklah bisa memahami dengan baik. Laysa bifaqih. Dia tidak mampu mengambil faedah dari apa yang dia sampaikan itu. Wa rubba hamil fiqhin liman huwa afqahu minhu. Dan berapa banyak orang yang membawakan hadis kata Nabi, memberikannya kepada orang yang lebih faqih, orang yang lebih mampu untuk mempelajari dan mengkaji hadis-hadisku itu. Maka yang jelas di sini doa Nabi kepada orang yang mendengarkan hadis Nabi dan menyampaikannya serta menghafalkannya. Tapi Nabi kemudian mendorong kita untuk kemudian dapat mengambil faedah dari sebuah hadis dengan mengkajinya, ya kan? Ketika Nabi menyebutkan bahwa banyak orang yang menyampaikan kepada justru orang yang lebih mampu mengambil faedah dari sebuah hadis, maka ini dorongan kepada kita untuk mengkaji hadis. Tetapi kata Nabi, atau tersirat dari sabda Nabi ini pula, bahwa bagi orang yang tidak diberikan kemampuan seperti itu, tidak mampu begitu cermat untuk mengambil faedah dari sebuah hadis, itu tidaklah menghalangi dia dari menyampaikan ilmu. Karena sesungguhnya meskipun dia tidak mampu mengambil faedahnya, menggali kandungannya, tetapi dia telah mendapatkan pahala karena menyampaikan hadis Nabi. Dan Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, "Ad-dal 'alal khair ka fa'ilihi, man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Maka kalau begitu, orang yang mengajarkan ilmu, meskipun dia tidak mampu menggali faedah
dari ilmu yang disampaikan itu, dari hadis yang dibawakan itu, orang lain memikirkan dan mengkajinya, terus dia beramal soleh dan beribadah dengan baik, maka sesungguhnya yang mengajarkan tadi mendapatkan pahala. Itulah sabda Nabi tentang jika mati seorang anak Adam, terputuslah semua amalnya kecuali dari 3 perkara. Yang tanya apa? Amal yang dimanfaatkan, ya, amal atau apa? Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Subhanallah. Kalau begitu, ini merupakan dorong kepada kita untuk mempelajari ilmu dan seterusnya untuk menyampaikan jika kita menguasainya, meskipun kita tidak mampu mengambil faedah dengan cermat dari sebuah ilmu yang telah kita dapatkan itu, ya. Dan kita ingatkan di sini bahwa keterangan tentang keutamaan ilmu dan menyampaikan ilmu serta mendulang ilmu, mengambil faedah dari suatu ilmu, tidaklah terbatas bagi laki-laki semata, ya, tapi juga berlaku bagi para wanita. Telah kita dapatkan dalam deretan ulama kaum muslimin, dalam deretan orang-orang yang mulia adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti As-Siddiqah, wanita yang jujur, binti Siddiq, anak dari sahabat yang jujur. Siapa dia? Siddiqah bintu Siddiq. Siapa? Dia anaknya Abu Bakar, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, yang dia seorang wanita yang faqihah, seorang wanita yang memahami perkara-perkara fikih dan menguasai tentang perkara syariat ini. Dia belajar dari mana? Belajar dari suaminya Nabi umat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian pula para wanita sahabiah yang lainnya, bahkan sampai kepada para wanita dari tabi'iyah dan tabi'iyah, ya, yang mereka mempelajari ilmu dan kemudian mengajarkan ilmu. Yang mereka ajarkan kemudian, yang mengambil manfaat dari ilmu para wanita tersebut, tidak hanya golongan para wanita semata, tapi juga siapa? Para laki-laki, seperti Urwah bin Zubair, yang dia banyak bertanya kepada bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan jika ada orang yang bertanya, maka Urwah bin Zubair membawanya kepada bibinya tersebut untuk bertanya perkara-perkara din, karena dia yang paling tahu tentang perkara din, khususnya berkaitan dengan masalah urusan kerumah tanggaan, urusan laki-laki dengan wanita, karena dia adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu, keterangan tentang menuntut ilmu ini juga berlaku bagi para wanita dan juga bagi tentu saja laki-laki, ya. Dan kita dapatkan bagaimana inayah perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah wanita. Dan mungkin kita hanya akan masuk sedikit bahagian dari kitab yang akan kita bahas, yaitu masalah fikih tentang haid, nifas dan istihadah dari kitab Ibnu Utsaimin rahimahullah alaihi, karena kita akan mencoba menerangkan dalam pertemuan pertama ini tentang bagaimana para wanita untuk ilmu, bagaimana para wanita untuk ilmu, ya. Tentu saja ini pelajaran bukan hanya bagi para wanita, juga bagi para laki-laki, berkaitan dengan mendorong keluarga mereka, baik itu saudara perempuannya, atau mungkin ibunya, atau bibinya, ya, atau bahkan istrinya jika dia telah berkeluarga, agar dia mendorong dan saling ta'awun dengan istrinya dalam menuntut ilmu, ya. Kembali kepada pembahasan tentang masalah ilmu dan teladan para wanita dalam masalah untuk ilmu. Kita sebutkan tadi bahwa perhatian Nabi kepada para wanita sangatlah besar, hingga beliau bersabda dalam hadis yang sahih, "Astausu bin nisa'i khaira." Aku berwasiat kepada kalian untuk menjaga para wanita dengan baik, dan menjaga para wanita bukanlah sekedar menjadi pengawal setia, ya. Apa yang istilah kebidanan sekarang, apa istilahnya? Ya, siap jaga malam, ya, yang dia siap begadang untuk melayani, mengangkat istrinya ke bidan, ya, siap untuk mengambil alih
tugas istrinya dalam urusan rumah tangga jika dia dalam keadaan tersibukkan dengan urusan hal tersebut, bahwa sesungguhnya bukan hanya itu yang dimaksud dengan menjaga para wanita. Astausu bin nisa'i khaira, aku berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada wanita. Karena sesungguhnya yang dimaksud dengan berbuat baik kepada wanita adalah juga mengajarkan kepadanya ilmu. Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya menyebutkan kepada kita penjelasan akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Dan para laki-laki qawwamuna 'alan nisa. Qawwamun artinya apa? Dari kata qaimun. Qaimun artinya mengatur dan menyelenggarakan. Qawwam siwa mubalaghah, menunjukkan banyak mengurus wanita. Qawwamun artinya bahwa wanita selalu dipimpin oleh para laki-laki, dan dipimpin ini bukan artinya sekedar bahwa laki-laki yang menjadi ketua, tidak, tapi juga membimbing dan mengarahkan para wanita. Sehingga kata beliau, kata Imam Ibnu Jarir tentang tafsir ayat ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maksudnya adalah bahwa laki-laki lah yang yaqumu bi ta'dibihinna wa ta'limihinna. Laki-laki lah yang melaksanakan pekerjaan mendidik dan membimbing para wanita. Oleh karena itu dia adalah pimpinan rumah tangga. Subhanallah. Ya, begitu besar tanggung jawab seorang laki-laki dalam rumah tangga. Kalaupun dia memiliki ilmu yang terbatas, maka dia membuka pintunya dan menyemarakkan rumahnya dengan ilmu-ilmu syar'i, ya, lewat majalah yang Islami, kaset-kaset ceramah ilmiah, ya, yang dengan itu keluarganya dan istrinya mampu untuk mengambil faedah dan mengizinkan istrinya ataupun keluarganya dari para wanita untuk datang menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, itulah tugas dari qawwamah, tugas dari kepemimpinan seorang laki-laki kepada istrinya. Oleh karena itu kita dapatkan, ya, perkataan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi misalnya tentang masalah nikah, ini masalah bab nikah sebenarnya, ya, seputar masalah apa yang disebut dengan al-kafa'ah. Al-kafa'atu fil nikah. Kafa'ah artinya apa? Sekufu dalam nikah. Kita mungkin kenal masalah ini. Sekufu. Apa artinya sekufu dalam nikah? Sekufu, ya, sebanding, ya, di mana kadang orang jika mau menikahkan anak wanitanya, maka dia cari mungkin yang sama golongannya, yang sama status sosialnya, ya, yang sama jumlah kekayaannya, namanya apa nih? Kufu. Dia mencari yang sebanding tentang hal ini. Dan kita tahu tentang masalah kufu ini, ada khilaf di antara para ulama. Dan pendapat yang kuat dalam masalah kufu bahwa tidaklah dilihat dari masalah kufu itu kecuali kufu dalam masalah agama. Seperti sabda Nabi bahwa tunkahul mar'atu li arba'ah, wanita dinikahi karena 4 perkara, ya. Kemudian Nabi menyebutkan sifat-sifat yang biasanya kita memilih wanita karenanya. Apa itu? Lijamaliha walimaliha walihasabiha, karena kecantikannya, karena hartanya, dan karena status sosialnya. Kemudian Nabi mengatakan walidiniha, dan juga karena agamanya. Dan Nabi sebutkan fadfar bilatid din, carilah yang baik agamanya, taribat yadah, maka engkau akan beruntung dan berbahagia. Maka intinya mencari apa yang disebut dengan tadi istilahnya sekufu, dan itu hal yang terpandang, yang terpakai oleh pendapat yang paling kuat di antara para ulama, hanyalah masalah sepadan dalam arti agama, ya, muslim dengan yang muslim, yang fasik dengan fasik, ya, zani tidak layak kecuali bagi zaniah, bagi pezina, ya. Makanya sekufu dalam bentuk agama. Nah, kita dapatkan perkataan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi
di mana dia mengatakan bahwa menurut pendapat ulama yang memandang perlunya tingkat sekufu sepadan, ya, kata orang bilang sejodi, ya, antara laki-laki dengan wanita, di mana wanita jika ingin memilih suami dia mencari yang sekufu dengannya. Kata beliau, menurut pendapat yang melihat ini sebagai patokan dalam pernikahan, dalam masalah din, maka mereka bersepakat ini hanya berlaku bagi wanita dalam mencari laki-laki. Artinya bahwa wanita jika akan menikah dituntut untuk mencari yang sekufu dalam bentuk agama. Sekufu dalam bentuk agama. Adapun laki-laki tidak. Perhatikan baik-baik. Adapun laki-laki tidaklah dia disyaratkan untuk mencari yang sekufu. Dan ini kesepakatan para ulama bahwa para sekufu itu saja dalam masalah agama ini hanya ada pada hak perempuan. Artinya wanita kalau ingin mencari jodoh yang sejoli dengannya, maka pilih yang sesuai dengan agamanya. Tapi laki-laki tidak perlu. Tidak perlu bagi laki-laki. Kenapa? Belum punya alasannya. Karena sesungguhnya laki-laki adalah pemimpin. Maka meskipun dia mencari wanita yang lebih sedikit ilmunya dari dia, tidak mengapa, karena dia memimpinnya. Adapun wanita, maka dia berusaha mencari laki-laki yang bisa membimbing dan mengarahkannya, atau paling tidak memudahkan jalan untuk mendapatkan bimbingan dan arahan. Jelas nih. Jadi pada wanita diarahkan masalah ke sekufu itu. Adapun pada laki-laki tidak. Mengapa? Menunjukkan kepada kita besarnya peranan masalah taklim dan ta'dib, mengajarkan dan memberikan pengajaran adab kepada para wanita itu tadi. Ya. Dan inilah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari sebagai al-qawwamah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Maka kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih, astausu bin nisa'i khaira. Aku berwasiat kepada kalian untuk bersikap baik kepada para wanita, bersikap lembut kepadanya, dan lebih penting lagi adalah mengajarkan kepadanya ilmu dan memudahkan jalan untuk mendapatkan ilmu. Maka kemudian Nabi menyebutkan, karena sesungguhnya fa innahunna khuliqna min dil'in. Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna awja ma fi dhi'in a'laha. Dan sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling bawah. Maka kata Nabi, fa idza dhahabta tuqimuhu kasartahu. Maka jika engkau wahai para laki-laki ingin meluruskan tulang rusuk tersebut, kasartahu, kamu pasti akan mematahkannya. Menunjukkan bahwa wanita memang punya tabiat bengkok. Ya, sesuai dengan awal penciptaannya, dia punya tabiat bengkok seperti itu. Nah, jika kita paksakan untuk lurus dengan paksa sekali gus, ya, kasartahu, engkau akan mematahkannya. Dan kata Nabi, wa taksiruhu talaquha, dan mematahkan tulang rusuk tadi adalah dengan mencerai sang wanita itu. Ini itu punya resiko tentu saja, ya kan? Kemudian kata Nabi, wa idza taraktahu, jika engkau biarkan tetap bengkok tulang rusuk tadi, tulang iga tadi, maka kata Nabi, taraktahu wa hiya a'waj, engkau akan meninggalkan dia dalam keadaan tetap dia bengkok. Kata Nabi, fastausu bin nisa'i khaira, maka aku berwasiat kepada kalian untuk menjaga wanita dengan baik. Maka ini petunjuk kepada kita bahwa sesungguhnya wanita bagaimanapun punya sisi kelemahan, dan bahwa mereka, kata Nabi, punya bentuk kebengkokan. Dalam hadis yang lain, ketika Nabi berkhutbah dalam khutbah Id, Nabi menyebutkan tentang sesungguhnya aku melihat kebanyakan dari kalian, uritu aktsarakunna ahlan nar, kebanyakan kalian dari penghuni neraka, itu para wanita. Maka seorang wanita yang berakal kemudian berdiri dan bertanya, ya Rasulullah, mengapa demikian? Dia ingin tahu mengapa kalau penghuni neraka itu banyaknya dari para wanita. Maka Nabi menyebutkan bahwa sesungguhnya karena kalian
tukfirna syakwa wa takfurna al-ashir. Karena kalian para wanita sesungguhnya tukfirna syakwa, banyak mengeluh, wa takfurna al-ashir, serta suka untuk mengingkari, tidak mensyukuri al-ashir, pergaulan dan perbuatan baik dari orang yang berbuat baik kepadamu, termasuk suaminya. Jadi tuksirna syakwa, banyak mengeluh, dan takfurnal ashir. Nabi mengatakan, ma ra'aitu min nakasati aklin wa dinin adhabu li lubbin rajulin salihin minkunna. Dan aku tidak pernah melihat seseorang yang paling mampu untuk menghilangkan adhaba li lubbin, yang mampu menghilangkan orang yang berakal dari seorang laki-laki yang soleh. Akal seorang laki-laki yang soleh mampu dihilangkan minkunna, dari orang seperti kalian ini. Artinya wanita mampu menyebabkan seorang laki-laki yang biasanya lurus jadi bengkok, ya. Kenapa? Karena sifat yang ada pada mereka itu bengkok. Maka kata Nabi, keterangan tadi menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya wanita punya kelemahan di sini, ya. Tetapi kelemahan tadi ini tidak boleh kita eksploitasi, kita gali dan kita korek dan kita manfaatkan, ya. Karena wanita mudah perasa, kita manfaatkan perasaannya, ya. Sebaliknya pula, tidak boleh pula kita menyepelekan perasaan tersebut. Enggak, itu perasaan wanita saja, enggak apa-apa, ya. Tetap kita harus bersikap bijak, kita dudukkan pada tempatnya, dan kita ajarkan dia untuk selalu tunduk kepada syariat. Karena sesungguhnya syariat membawakan kepada kita keterangan yang paling adil, yang menuntun semua bentuk akhlak manusia, termasuk akhlak para wanita, ya. Maka kalau begitu kita dapatkan bahwa Nabi mewasiatkan kita untuk menjaga para wanita, ya. Dan ingat, penjagaan yang paling penting adalah penjagaan karena ilmu, atau dengan ilmu, ya. Maka kita dapatkan bagaimana keterangan-keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar beliau mengajari para wanita, beliau bersemangat untuk mengajarkan para wanita. Suatu ketika, yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun pada tengah malam. Istaiqadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, faqala, maka beliau berkata, subhanallah, madza unzila al-lailata min al-fitan wa madza futiha min al-khazain. Kata beliau, subhanallah, maksudnya Allah, apa yang diturunkan Allah pada malam ini daripada fitnah, dan apa yang dibuka oleh Allah pada malam hari ini dari perbendaharaan. Dan kata beliau, ayqidu sawahib al-hujur, maka bangunkanlah para penghuni kamar, farubba kasiyatin fi dunya ariyatun fil akhirah, maka berapa banyak orang yang berpakaian di dunia, dia telanjang di akhirat nanti. Hadis ini ada faedah yang besar yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Syarh Sahih Bukhari. Itu apa? Kejadian di mana Nabi suatu malam terjaga, ya. Dan terjaganya Nabi tentunya ada faedah di situ. Dan tiba-tiba Nabi mengatakan bahwa sungguh luar biasa fitnah apa yang telah diturunkan pada malam hari ini. Menunjukkan ada fitnah yang diturunkan pada waktu itu, ya, yang akan segera tersebar di kalangan para sahabat setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga diturunkan daripada khazain, perbendaharaan, ya. Dan khazain ini mungkin dia adalah perbendaharaan daripada harta, yang justru boleh jadi menurut sebagian orang itu tanda-tanda kebaikannya, enggak? Jika ada berita akan cair dana, akan turun subsidi, tentunya orang akan senang, ya enggak? Wah, golin proposal, ya. Tapi belum tentu. Nabi justru mengkhawatirkan hal seperti itu. Kenapa? Dalam sebuah hadis disebutkan, inni la akhsha alaikumul faqra, para sahabatnya, sesungguhnya aku tidak khawatir dari kalian kemiskinan, walakin akhsha an tubsata alaikumul ardh, namun justru aku khawatir akan dibentangkan kepada kalian bumi ini, hingga kalian mampu mengambil hasil bumi dan pembendaharaan tersebut. Fatanafasuha
Jika kalian berlomba-lomba dengan dunia, kama tanafasuhu, sebagaimana orang-orang dahulu dari umat terdahulu juga berlomba-lomba dengan dunia. Maka Nabi justru khawatir dengan masalah fitnah harta itu. Maka karena itu ketika Nabi mengabarkan hal ini, dia kabarkan dengan penuh ketakutan dan kekhawatiran. Apa yang turun dari fitnah dan apa yang terbuka dari pintu perbendaharaan. Mada futiha minal khazain, perbendaharaan gudang apa lagi yang terbuka pada malam hari ini. Dan yang penting pada kalimat selanjutnya, ketika mengatakan ayqadhu sawahib al-hujur, bangunkanlah para pemilik kamar. Siapa yang dimaksud ini? Pemilik kamar? Ya, istri-istri beliau. Dia perintahkan agar dibangunkan istri-istrinya itu. Untuk apa? Untuk salat, untuk tadarruk kepada Allah, untuk segera menampakkan ketakutannya kepada Allah, memohon perlindungan dari apa yang diturunkan Allah dari fitnah tersebut. Ya. Kemudian Nabi menegaskan dengan pernyataannya, rubba kasiyatin fid dunya. Berapa banyak orang yang berpakaian di dunia, ariyatun fil akhirah. Rubba kasiyatin fid dunya, ariyatun fil akhirah. Berapa banyak orang yang berpakaian di dunia, tetapi di akhirat dia telanjang. Na'udzubillahi min dzalik. Ya? Telanjang dari ilmu, telanjang dari amal soleh. Walaupun di dunia kelihatan dia beramal, walaupun di dunia keadaan dia kelihatan aman, sejahtera, masuk dalam keluarga yang super sejahtera, ya, tetapi kemudian ternyata dia miskin dengan amal soleh, miskin dengan iman, maka kemudian dia pun telanjang di akhirat nanti. Dan kita tahu bahwa di akhirat nanti memang semua akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Terdapat keterangan bahwa nantinya manusia akan mendapatkan pakaian, dan pakaiannya itu tergantung dari kadar imannya, ya, tergantung dari kadar imannya dan amal solehnya, ya. Allahumma sallim, semoga Allah menyelamatkan kita. Maka kalau begitu, syahid dari hadis ini adalah bahwa Nabi memerintahkan untuk membangunkan para istrinya. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana berhasratnya Nabi untuk mengajarkan kebaikan kepada para istrinya, bahkan kepada para wanita kaum muslimin, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari bahwa dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qalat an-nisa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, ghaladna 'alayka ar-rijal faj'al lana yawman min nafsika fawa'adahunna yawman laqiyahunna fihi fawa'adahunna wa amarahunna. Bahwa para wanita berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghalabana 'alayka ar-rijal, wahai Rasulullah, para laki-laki telah mengalahkan kami terhadapmu. Artinya apa? Bahwa laki-laki telah mendominasi engkau, wahai Nabi. Engkau banyak mengajari laki-laki. Untuk wanita sedikit sekali mendapatkan sentuhan ilmu, begitu maksud mereka. Ya, kenapa? Karena Nabi laki-laki dan dia banyak berkumpul dengan sahabatnya dari para laki-laki. Adapun wanita mungkin datang bertamu ke rumah Rasulullah, bertanya, ya, mengirim orang untuk bertanya kepada Rasulullah. Tapi itu kan kejadiannya pasti sedikit dibanding Rasulullah sendiri bersama para laki-laki. Maka kata mereka, bahwasanya laki-laki telah mengalahkan kami dalam mendapatkan perhatian dalam majelis ilmu, wahai Rasulullah. Faj'al lana yawman, maka jadikanlah bagi kami, wahai Nabi, yawman min nafsika, satu hari yang engkau tentukan bagi dirimu sendiri untuk engkau ajarkan kami. Fawa'adahunna, maka Nabi menjanjikan kepada mereka yauman, satu hari, ya. Ada yang mengatakan berada hari Senin, ada yang berada hari Kamis, ya. Ini bukan hari Sabtu, ya. Tetapi tentunya itu masalah hari, ya. Dan bukan berarti bahwa kalau kita tahlilnya hari Sabtu tidak sesuai dengan sunnah Nabi, ya kan? Ya, tentunya Nabi memilihkan sesuatu yang sempat bagi dia untuk mengajari para wanita, ya. Kalaupun kita mencontohnya dan melakukannya dengan niat iktidak juga baik, tentu saja, ya. Tetapi tentunya yang mudah, ya, yang sudah ada sekarang ini, ya. Maka fawada'unna yawman, maka Nabi menjanjikan pada mereka satu hari tertentu, laqiyahunna fihi
fawa'adhahunna wa amarahunna. Yang Nabi bertemu dengan para wanita, ya, yang Nabi menyampaikan kepada mereka pengajaran dan mendidik mereka, maka Nabi menasihati mereka dan memerintahkan mereka. Fakana fima qala lahunna, dan ternyata di antara apa yang beliau ajarkan kepada mereka adalah sabda beliau, ma minkunna min imra'atin, ma minkunna imra'atun taqaddama salatan min waladiha illa kana laha hijaban minan nar. Tidaklah ada seorang pun di antara para wanita di antara kalian yang wafat 3 orang anaknya, maka kemudian pastilah atau kecuali anak tersebut akan menjadi penghalang bagi dari neraka. Maka berkata seorang wanita, ya Rasulullah, meskipun 2 orang anak, kata Nabi, ya, meskipun 2 orang. Dan yang lain disebutkan bahwa seandainya aku bertanya 1 orang juga wahai Rasulullah, pastilah beliau akan berkata, ya, 1 juga. Ini bahwa seorang wanita yang kematian anaknya, sesungguhnya anaknya tersebut akan menjadi penghalang baginya dari azab neraka. Ya, itu kaidahnya di sini. Tapi yang penting di sini bahwa kita dapatkan Nabi mengkhususkan 1 hari untuk mengajari para wanita. Ya. Juga dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah Id. Ya, hadisnya ma'ruf saya kira. Dan ketika Nabi berkhutbah Id di hadapan laki-laki tentu saja, ya, maka dia menyangka bahwa para wanita tidak mendengarkan dengan baik. Maka dia pun pergi kepada tempat para wanita yang terpisah dari laki-laki. Fawa'adhahunna, maka dia pun memberikan nasihat dan wejangan kepada mereka dan mengatakan, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Sampai berkata Ibnu Abbas, aku melihat para wanita melemparkan pontonya, gelangnya, cincinnya, bahkan anting-antingnya, hingga penuhlah kain yang dibentangkan oleh Bilal ketika dia mengumpulkan sedekah tersebut. Ya, di sini intinya kita dapatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat bahwa wanita mungkin butuh nasihat pada hari raya dan butuh mendapatkan pengajaran, sementara mereka karena terpisah dari laki-laki tentunya tidak mampu mendengarkan dengan seksama penyampaian khatib ketika itu, dan ingat bahwa belum ada mikrofon waktu itu, ya kan? Ya. Maka Nabi menyampaikan dan para sahabat mendengarkan. Adapun yang tidak sampai padanya suara Nabi, maka dia hanya mendengar suara sayup tentunya. Maka ternyata Nabi tidak kemudian cuek langsung pulang misalnya, ya, tidak, tapi justru dia mendatangi siapa? Mendatangi jamaah para wanita. Dan ini perkara yang banyak dilakukan oleh para khatib salat Id pada sekarang ini, di mana mereka bicara tentang permasalahan din, namun tidak mengkhususkan wasiat dan nasihat bagi para wanita. Telah justru kemungkaran yang terjadi paling banyak terjadi pada hari raya, ya kan? Kenapa? Karena para wanita keluar dari rumahnya untuk sholat Id, tapi mereka lalai dan tidak mengerti akan syariat Islam tentang masalah keluar sholat itu, bahwa tidak boleh berminyak wangi, tidak boleh bersoleh, tabarruj al-jahiliyatil ula, ya. Perkara-perkara yang kalaulah ini tidak mereka lakukan, mereka dilarang dari keluar rumah. Kenapa? Karena mereka membawa kerusakan ketika keluar dari rumahnya. Dan kita dapatkan ketika hari raya, bagaimana seorang wanita, ya, hanya memenggal kerudungnya, ya, hanya memanggul kerudungnya, ya, keluar dengan pakaian yang mentereng, bahkan kadang transparan, padahal dia ibu-ibu, meskipun ibu haji, ya kan, lalai dari keterangan tentang cara berbusana Islami yang benar, ya kan? Kenapa? Tidak lain juga karena kelalaian dari para khatib, tidak mengingatkan. Ya, adapun Nabi memberikan perhatian yang luar biasa, hingga dia sampai mendatangi para wanita dan menyampaikan kepada mereka tentang kebanyakan mereka penghuni neraka, ya, sampai mengatakan kepada Nabi, apa? Belalah diri kalian dari api neraka dengan bersedekah, sampai akhirnya mereka serta-merta mensedekahkan apa yang mereka miliki dari perhiasan emas. Subhanallah, ya? Maka ini menunjukkan kepada kita perhatian Nabi kepada para wanita yang mengajarkan ilmu syar'i. Maka ikhwani fiddin, perkara-perkara seperti ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya
mengajari para wanita, ya, atau paling tidak memudahkan kepada para wanita untuk mendapatkan ilmu-ilmu syar'i. Ya, kalau kata orang sekarang, kita perlu untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada para wanita. Kita membuka lapangan bagi mereka untuk mendapatkan ilmu-ilmu syar'i, dan alhamdulillah kemudahan teknologi sangat besar, ya. Seorang bisa menimba ilmu dari kaset, dari CD, ataupun dari buku-buku dan majalah-majalah Islam, ya kan? Dari suatu kemudahan. Maka perlu kita mendorong para wanita untuk di samping dia menghidupkan rumah tangganya dengan ketaatan kepada suaminya, ya, dengan mendidik anak-anaknya dengan baik, juga mereka menyemarakkan dengan ilmu dan amal saleh. Ilmu dan amal saleh, ya. Nah, karena itulah, ya, kita mencoba kemudian memberikan sebagian waktu dari pembahasan kita dengan mengajarkan perkara yang berkaitan dengan masalah wanita secara khusus. Dan seperti yang kita sebutkan dulu, akhwat di sini sudah pernah mendapatkan pembahasan tentang kitab Jami' Ahkamin Nisa, ya, di karangan Syekh Mustafa Al-Adawi. Kira-kira sudah sampai mana dulu ini? Masalah wudu sudah sampai atau baru pengantar? Baru muqaddimah, ya, baru pengantar, ya. Baik, jadi kalau begitu buku ini bagus, dan dia berseri. Buku ini berjilid, ada 5 jilid, ya, dan dia membahas pembahasan yang luas seputar fikih yang berkaitan tentang wanita, mulai dari masalah taharah, bersuci, sampai kepada masalah-masalah pernikahan, talak, sampai kepada masalah-masalah yang lainnya seperti masalah ilmu, masalah jihad bagi wanita dan sebagainya, ya. Maka dia sangat luas, dan 5 jilid, ya. Kami sendiri di Sudiang sekarang baru masuk jilid 2. Sejak 2 tahun lalu kami mulai, kurang lebih baru masuk jilid 2. Jadi terlalu panjang, ya. Oleh karena itu kita coba memilihkan kitab yang lebih ringkas, walaupun kita tetap mengacu pada buku ini. Kitab tersebut adalah kitab yang diberi judul oleh Syekh Utsaimin awal terbitnya Ad-Dima' At-Tabi'iyyah Lin-Nisa, darah kebiasaan wanita, yang kemudian dengan versi yang baru berjudul Fiqhul Haid wan Nifas wad-Dima' At-Tabi'iyyah Lin-Nisa, fikih tentang haid dan nifas serta darah kebiasaan wanita. Jadi di sini intinya adalah membahas darah-darah yang erat kaitannya dengan para wanita. Tentunya timbul pertanyaan, ini kan kayaknya kok pengajiannya spesifik untuk para wanita. Bolehkah laki-laki hadir? Ya, maka sesungguhnya dia boleh. Ya, kenapa? Karena laki-laki pun tentunya punya wanita di rumahnya. Kalaulah dia belum berkeluarga, dia punya saudara perempuan. Ya, dia punya ibu dan sebagainya. Yang pastilah mereka punya masalah dengan masalah 3 ini. Darah kebiasaan wanita, ya. Dan terkadang wanita tidak mampu mendapatkan jalan untuk mendapatkan jawaban yang tuntas seputar masalah tersebut. Nah, dalam hal ini maka kaum laki-laki bisa menjadi penyampai ilmu, dan mereka saling ta'awun, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dengan menyampaikan apa yang telah mereka dapatkan dari perkara hukum haid dan nifas itu. Ya, seperti hanya masalah kitab Jami' Ahkamin Nisa karangan Syekh Mustafa Al-Adawi, di mana beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya kalau kita lihat permasalahan fikih, kita akan dapatkan tentu saja ada masalah-masalah fikih yang dia bersifat umum bagi laki-laki dan wanita, ada juga masalah yang khusus bagi laki-laki ataupun bagi wanita, khusus bagi laki-laki ataupun khusus bagi wanita. Dan karena itulah Syekh Mustafa Al-Adawi ketika membawakan kitab Jami' Ahkamin Nisa, dia mencoba mengumpulkan perkara-perkara dari fikih yang dia sangat erat kaitannya dengan wanita dalam 3 bentuk. Yang pertama kalau beliau dalam muqaddimahnya ini, ya, yang pertama adalah perkara yang memang spesifik bagi wanita, seperti darah haid, nifas dan istihadah. Ya, kan tidak ada laki-laki yang haid dan nifas. Ya, tidak ada, ya, cuma wanita. Nah, ini perkara spesifik bagi wanita. Ya. Kemudian ini satu perkara, dan ini jelas.
ya, untuk digali lebih mudah. Ya. Kemudian perkara yang kedua, yaitu perkara-perkara yang bersifat umum. Ya, yaitu bisa untuk laki-laki dan bisa untuk wanita. Nah, yang ini pun perlu diterangkan kepada para wanita tentu saja. Ya. Dan bahwa kedudukan untuk mengetahui hal itu tentang pentingnya sama antara laki-laki dengan wanita. Jelas ya? Dan yang ketiga ini, itu dalil-dalil yang tampak di situ adalah bentuk lafaz yang memberi kesan dia hanya untuk laki-laki. Namun ternyata dia berkaitan juga dengan wanita. Berkaitan juga dengan wanita. Ya, seperti misalnya, sebagai contoh dalam hadis misalnya, yang mengatakan man massa dzakarahu fal yatawadda. Barang siapa menyentuh zakarnya, maka hendaklah dia berwudu. Yang disebutkan siapa nih? Laki-laki, ya kan? Nah, bagaimana kalau wanita menyentuh anunya? Ya, orang menyangka jangan-jangan ini hanya untuk laki-laki saja, karena disebutkan zakar kok. Perempuan kan nggak punya zakar. Ya, maka ternyata perlu kita lihat bagaimana tujuan fikihnya, karena ternyata dia bertemu dengan para wanita. Ya, juga misalnya hadis tentang perkara disyariatkannya mandi Jumat. Ini mengatakan ghuslu yaumil jum'ati haqqun wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu hak dan kewajiban bagi setiap orang yang muhtalim, mimpi basah. Ya. Dan pertanyaan, mimpi basah apakah hanya untuk laki-laki atau juga boleh untuk wanita? Gimana? Laki-laki wanita boleh? Atau hanya laki-laki saja mimpi basah itu? Ya? Ya? Ya, laki-laki juga laki-laki saja, wanita juga boleh. Dan sampai ditanya kepada Nabi SAW. Sampai ditanya kepada Nabi oleh Ummu Sulaim tentang wanita. Bagaimana jika seorang wanita melihat apa yang dilihat oleh laki-laki dalam mimpinya? Apakah dia wajib mandi? Kata Nabi, "Na'am." Dia wajib mandi idza ra'atil ma'. Jika dia melihat air itu mani. Jika dia melihat mani, ya, maka dia pun wajib mandi. Mani bukan sperma, ya. Mani adalah cairannya. Maka dia ada pada laki-laki, ada juga pada wanita. Adapun sperma tentunya pada laki-laki dan pada perempuan telur, ya. Tetapi bahwa Nabi mengatakan, nah, wajib bagi wanita untuk mandi dan mandi besar kalau dia juga mimpi basah. Nah, istri Nabi itu Ummu Salamah ketika terkejut. Dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah wanita punya air? Apakah wanita punya mani? Mimpi basah juga, tapi kok bisa mimpi basah? Kata Nabi, fa'anna yushbihuha waladuha. Kalau wanita tidak punya air, bagaimana mungkin seorang anak mirip dengan ibunya, ya kan? Ketika seorang anak mirip dengan ibunya, itu bukan karena cetakannya ibu, bukan, tapi juga ada andilnya ibu. Kerjasama, turun rembuk, masing-masing nyumbang, ya kan? Ibu nyumbang, bapak nyumbang. Karena itu ketika terlahir ada anak yang mirip ibunya. Kata Nabi, fa'anna yushbihuha waladuha. Lalu bagaimana kalau tidak seorang anak bisa mirip dengan ibunya? Itu menunjukkan wanita punya air juga, ya, yang karenanya terciptalah makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala jika dia beriman dan beramal saleh, ya kan? Itu manusia. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata ada hubungannya juga dengan wanita, dan wanita pun mimpi basah. Nah, kalau begitu bagaimana hukum mandi Jumat bagi wanita? Nah, itu pun dibahas dalam kitab yang akan nisa ini. Jadi ada 3 bentuk. Pertama yang khusus bagi wanita, spesifik bagi wanita. Dan ini yang kita dahulukan tentu saja, karena pelajaran bagi wanita. Kemudian yang kedua adalah masalah yang umum, konten dan dia masuk dalamnya juga penting, ya. Jika kita katakan penting bagi laki-laki, juga penting bagi wanita. Masing-masing memiliki hak untuk mengetahui perkara tersebut, ya kan? Seperti cara sholat, gerakan sholat wanita bagaimana, ya kan? Nah, kemudian yang terakhir adalah perkara yang dia kesannya khusus bagi laki-laki, tapi ternyata ingat, wanita pun punya bagian di situ. Dan ini lebih tersembunyi, ya. Lebih penting juga untuk dikaji, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk mengkaji semua perkara itu. Namun kita yang dahulukan adalah apa?
yang spesifik bagi wanita tentu saja. Itu apa? Masalah haid dan nifas, ya. Oleh karena itu kita mulai masuk kepada pembahasan tentang kitab ini. Dan kitab ini seperti yang disebutkan dahulu sudah banyak diterjemahkan. Kitab ini sudah banyak diterjemahkan. Ya. Maka bagi akhwat yang mungkin untuk mendapatkan terjemahannya, maka boleh, ya, untuk meminta bantuan dengan apa yang telah ada dari terjemahan itu. Adapun kita jika bersemangat untuk membaca kitabnya langsung, maka kita memiliki kitabnya bisa diperbanyak, dan kemudian kita akan mengkaji buku ini bahagian demi bahagian, dan kita akan usahakan untuk kemudian dia pembahasan yang cukup, menyelesaikan apa yang penting dalam masalah tersebut, dan tidak terlalu memperluasnya sehingga membuat agak membingungkan, ya. Karena sesungguhnya masalah haid dan nifas ini sebenarnya masalah yang mudah. Masalah yang mudah. Hanyalah terjadi perbedaan yang panjang, terjadi perselisihan yang banyak, atau kemudian terjadi kebingungan dan kebimbangan di sana sini. Ini karena terlalu kurang tepatnya kita memandang permasalahan fikih haid dan nifas ini. Oleh karena itu Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan, dan kita mengambil yang umum konten masuk dalamnya juga penting, ya. Jika kita katakan penting bagi laki-laki, juga penting bagi wanita. Masing-masing memiliki hak untuk mengetahui perkara tersebut, ya kan? Seperti cara sholat, gerakan sholat wanita bagaimana, ya kan? Nah, kemudian yang terakhir adalah perkara yang dia kesannya khusus bagi laki-laki, tapi ternyata ingat, wanita pun punya bagian di situ. Dan ini lebih tersembunyi, ya. Lebih penting juga untuk dikaji, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk mengkaji semua perkara itu. Namun kita yang dahulukan adalah apa? Yang spesifik bagi wanita tentu saja. Itu apa? Masalah haid dan nifas, ya. Oleh karena itu kita mulai masuk kepada pembahasan tentang kitab ini. Dan kitab ini seperti yang disebutkan dahulu sudah banyak terjemahkan. Kitab ini sudah banyak diterjemahkan, ya. Maka bagi akhwat yang mungkin untuk mendapatkan terjemahannya, maka boleh, ya, untuk meminta bantuan dengan apa yang telah ada dari terjemahan itu. Adapun kita jika bersemangat untuk membaca kitabnya langsung, maka kita memiliki kitabnya bisa diperbanyak, dan kemudian kita akan mengkaji buku ini bahagian demi bahagian, dan kita akan usahakan untuk kemudian dia pembahasan yang cukup, menyelesaikan apa yang penting dalam masalah tersebut, dan tidak terlalu memperluasnya sehingga membuat agak membingungkan, ya. Karena sesungguhnya masalah haid dan nifas ini sebenarnya masalah yang mudah. Masalah yang mudah. Hanyalah terjadi perbedaan yang panjang, terjadi perselisihan yang banyak, atau kemudian terjadi kebingungan dan kebimbangan di sana sini. Ini karena terlalu kurang tepatnya kita memandang permasalahan fikih haid dan nifas ini. Oleh karena itu Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan. Dan kita mengambil muqaddimah sekarang. Beliau menjelaskan, yang mana penjelasan itu penting sekali. Dia menjelaskan kepada kita tentang fikih masalah ini, hakikat permasalahan haid dan nifas. Kata beliau setelah pujian kepada Allah dan mengucapkan khutbatul hajah, beliau mengatakan, amma ba'd fa inna ad-dima'a allati salah dan pendapat yang benar dari perkataan para ulama tentang haid dan nifas, ya. Artinya ada dua perkara yang penting. Apa itu? Yang pertama penjelasan tentang hukum-hukum seputar masalah haid, nifas dan istihadah. Yang pertama. Yang pertama penjelasan tentang hukum-hukum seputar masalah haid, nifas dan istihadah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, uraian tentang pendapat yang benar dan keliru dalam masalah ini. Ya, karena kita tahu dalam setiap permasalahan pasti ada perbedaan pendapat, dan bahwa di antara perkara yang keliru dengan pendapat tersebut pastilah ada pendapat yang benar, pendapat yang salah. Ya, maka
kata Syekh, perlu kita melihat dengan benar hukum masalah ini dan pendapat mana di antara pendapat para ulama yang benar dan yang salah. Dan beliau mengatakan, tentu ini tidak mudah. Maka beliau sebutkan dasar dalam hal ini. Kata beliau, wa yakul al-i'timadu fima yurajjihu min dzalika wa yudha'afu ala qawli ma ja'a fil kitab wa sunnah. Dan hendaknya sandaran kita, patokan kita dalam merojihkan perkataan para ulama tersebut, memilih yang benar. Memilih yang benar dari para ulama tersebut serta melemahkannya adalah dalam naungan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena perasaan atau kayaknya ini lebih enak, saya pilih deh karena lebih enak. Tidak. Tapi apa? Al-Quran dan sunnah Nabi. Maka itu jawaban kita untuk setiap permasalahan dalam masalah haid dan nifas. Apa ayatnya dan bagaimana hadisnya, serta bagaimana para ulama mengambil hukum dari ayat dan hadis tersebut. Itu dasar kita. Mengapa kita berdasarkan Al-Quran dan sunnah saja? Kata Syekh ada 3 alasan. Alasan yang pertama, li'annahuma al-masdaran al-asasiyan alladhani tubna 'alayhima ahkamullah ta'ala allati ta'abbada biha 'ibaduhu wa ta'abbada biha 'ibadahu wa kallafahum biha. Karena dia adalah referensi dasar pokok yang keduanya dibangun di atasnya hukum-hukum Allah yang Allah menjadikan seorang hamba menghambakan diri kepadanya dengan hukum tersebut. Artinya bahwa jika kita mengaku hamba Allah, tidak mungkin kita menyembah Allah kecuali dengan apa yang ditetapkan dari syariatnya. Dan syariat Allah adalah dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Segera jelas. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa fil i'timad ala al-kitab wa sunnah tuma'ninatul qalbi wa insyirahu sadri wa tibun nafsi wa bara'atul dhimmah. Ketika kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, kata Nabi, kata Syekh, ketika kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, dalamnya ada tuma'ninatul qalbi wa insyirahu sadri, adanya ada ketenangan hati dan kelapangan jiwa, kelapangan dada, wa tibun nafsi, dan jiwa yang tayyib, yang enak, ya, yang lapang, wa bara'atul dhimmah, serta bersihnya beban kita atau jiwa kita dari beban. Kita tidak punya tanggungan lagi, kewajiban tertunai. Maka namanya apa? Bara'atul dhimmah. Lepaslah jiwa saya dari tanggungan beban. Namanya bara'atul dhimmah, ya. Kata beliau, ketika kita bersandar ke Al-Quran dan Sunnah, kita lebih tenang dan lebih lapang, perasaan lebih enak, dan bahwa benar kita lepas dari beban karena telah melaksanakan kewajiban. Adapun kalau tidak dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita tetap merasa terbebani. Ya. Seperti misalnya orang yang menunaikan zakat fitr dengan menggunakan uang misalnya, kan? Kita tahu bahwa para ulama mengatakan, dan itu mazhab yang kuat yang terhadap ulama, tidaklah sah zakat fitr dengan uang. Nah, kalau tidak sah, orang yang melaksanakannya terus terhantui dia. Iya. Kira-kira sudah terbayar apa tidak ini? Terbayar. Jumhur mengatakan tidak, bahkan harus diulang. Dikatakan terbayar, ragu-ragu, ya kan? Maka tidak lapang, ya. Dan kemudian yang paling bahaya kalau ternyata kita menyangka telah menunaikan kewajiban, padahal ternyata zimmah kita belum terbebas dari tanggungan. Nauzubillah min dzalik. Kita beramal, menyangka telah melaksanakan kewajiban kita, padahal tidak. Ya? Maka itu bahaya. Maka dasar kita apa? Al-Quran dan As-Sunnah lah. Kalau bila lebih tenang. Ya? Dan yang terakhir kata beliau, sama ada apa yang selain Al-Quran dan As-Sunnah, fa innama yuhtajju lahu wa la yuhtajju bihi. Adapun selain Al-Quran dan As-Sunnah, perkataan para ulama, setinggi apapun ilmu dari ulama tersebut, ya, selama dia perkataan para ulama, yuhtajju lahu, kita butuhkan dalil, ya, kita carikan dalil untuk pendapat itu. La yuhtajju bihi, bukan berhujjah dengan perkataan para ulama. Kalau saya, mengapa kamu begitu? Ulama kamu bilang begini kok. Itu namanya berhujjah dengan perkataan ulama. Tidak. Perkataan ulama siapapun dia, harus kita
carikan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Karena perkataan ulama yuhtajju lahu, dibutuhkan dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. La yuhtajju bihi, bukan kita berhujjah dengan perkataan para ulama. Tidak. Maka dengan begini, kalau begitu kita akan lebih tenang. Kata Syekh, sesungguhnya tidaklah ada kebutuhan kita kecuali hanya kepada kalam ilahi dan kalam sabda, dibutuhkan dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. La yuhtajju bihi, bukan kita berhujjah dengan perkataan para ulama. Tidak. Maka dengan begini, kalau begitu kita akan lebih tenang. Kata Syekh, sesungguhnya tidaklah ada kebutuhan kita kecuali hanya kepada kalam ilahi dan kalam sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula perkataan para ulama dari sahabat alal qaulir rajih, dalam pendapat yang kuat, dalam pendapat yang terpakai, dengan syarat bahwa pendapat para sahabat tersebut tidaklah menyelisihi atau tidaklah ada dalam Al-Quran Sunnah apa yang menyelisihinya. Jadi kita datang kepada Al-Quran, Sunnah dan pendapat para sahabat, asalkan tidak ada Al-Quran dan As-Sunnah yang menentang perkataan sahabat tersebut. Artinya bahwa perkataan sahabat sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Dan bahwa perkataan sahabat tadi tidak bertentangan dengan perkataan sahabat yang lainnya. Ya, misalnya Ibnu Umar berpendapat bertentangan dengan pendapat Abdullah bin Abbas, maka antum tidak boleh semata-mata menggunakan perkataan Ibnu Umar karena dia Ibnu Umar, ya, anaknya Umar bin Khattab, atau mengambil pendapatnya Ibnu Abbas karena dia sepupunya Rasulullah. Tidak, ya, kedua-duanya sahabat. Ya, selama ada pendapat sahabat yang dia dilawan atau bertentangan dengan pendapat sahabat yang lain, maka dalam hal seperti ini antum tidak boleh semata-mata menggunakan perkataan para sahabat tersebut sampai kita melihat dan mengambil pendapat yang paling dekat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, maka ketika ditanya kepada antum apa hujahnya antum, saya berdalil dengan pendapat Ibnu Umar, ya, dengan alasan bahwa dia lebih dekat kepada hadis ini, lebih sesuai dengan ayat ini, maka itulah baru dikatakan perkataan yang boleh dipakai. Adapun mengatakan bahwa saya berdalil dengan perkataan Ibnu Umar karena dia orang paling semangat beramal dengan sunnahnya Rasul, ya, belum cukup. Manakala ternyata ada pendapat sahabat yang lain yang menentangnya, karena dua-duanya mengambil ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kita butuh penguat. Jadi jika perkataan sahabat saja yuhtajju lahu, dibutuhkan dalil yang lebih kuat, kita jadi perselisihan, ya kan? Apalagi perkataan para ulama sesudah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Nah, kata Syekh, jika terjadi pertentangan antara perkataan seorang sahabat dengan sahabat yang lainnya, maka kita pun mencari perojihan pendapat yang paling kuat di antara kedua pendapat tersebut, dan kita mengambil yang paling kuat di antaranya. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah, ini kewajiban. Terhadap perkara yang diperselisihkan untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, itu kewajiban. Bahkan Allah menjadikannya syarat keimanan. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan Allah mengatakan dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itulah yang terbaik, ya, dan paling bagus kembalinya. Maka kalau begitu, kata Syekh, masalah tentang darah ini akan beliau bagi menjadi 7 pasal. Pasal yang pertama adalah seputar pengertian haid dan hikmah di balik adanya kejadian haid pada wanita. Ya. Pasal
yang kedua tentang waktu haid dan usia terjadinya haid. Waktu artinya berapa lama? Dalam sebulan berapa hari haid itu dan berapa hari bersihnya. Dan bahwa berapa usia seorang wanita mengalami haid pertama kali dan berapa batas usia wanita tidak lagi mengalami haid atau menopause seseorang, ya. Pasal yang ketiga tentang perkara-perkara yang timbul seputar haid. Jadi yang paling hangat di sini, ya, paling banyak masalah di sini, ya, masalah-masalah yang timbul dalam haid, terjadinya maju mundurnya haid, ya, perubahan darah, ya, keraguan pada wanita apakah ini haid atau bukan, sebagainya, ya. Kemudian pasal yang keempat tentang hukum seputar haid. Artinya bagaimana wanita yang haid itu, sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana, bagaimana kalau dia dicerai ketika haid dan sebagainya, ya, hukum-hukum seputar haid atau wanita yang haid. Yang kelima, pasal yang kelima adalah istihadah dan hukum-hukumnya. Pasal yang keenam adalah nifas dan hukum-hukumnya. Pasal yang ketujuh adalah tentang menggunakan atau penggunaan obat-obat untuk mencegah haid ataupun mempercepat haid, atau apa yang mencegah kehamilan ataupun menggugurkan kandungan, ya. Ini akan dibahas dalam pasal yang ke-7. Sekira demikian, ya. Itu gambaran global dari buku yang akan kita pelajari ini. Sebelumnya kita perlu definisi awal seputar haid dan nifas serta istihadah. Apa itu haid? Apa itu nifas? Apa itu istihadah? Meskipun nanti akan dibahas masing-masing secara rinci, namun perlu kita gambarkan secara global, secara umum, bahwa haid adalah darah yang terjadi pada wanita secara rutin dengan waktu yang tertentu, ya, itu haid yang disebut sebagai siklus bulanan wanita, yang kata mereka tentang bulan, ya. Kenapa? Karena dia terjadi dalam keadaan rutin sekali sebulan, dalam keadaan normal, ya, seperti itu. Maka itu adalah haid dan dia memiliki sifat seperti yang akan kita rinci nantinya. Adapun darah nifas, dia adalah darah yang keluar ketika persalinan atau sebelum dan sesudah persalinan, waktu melahirkan, ya. Maka darah sebelumnya atau sesudahnya, maka itu disebut darah nifas. Walaupun ada khilaf seputar sebelumnya itu bagaimana, ya, yang dirujukkan oleh para ulama bahwa dia ada 2 hari, 2 hari sebelum melahirkan pun dia termasuk nifas, ya, asalkan diikuti dengan pecahnya ketuban, ya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir istihadah. Adapun istihadah adalah darah yang keluar di luar kebiasaan tanpa berkaitan dengan persalinan dan juga tidaklah rutin seperti pada darah haid. Jadi dia adalah darah daman katsira, darah yang banyak yang keluar terus menerus atau tidak berhenti kecuali 2-3 hari saja. Maka jika terjadi, maka disebut dia darah istihadah. Dari kata istihadah, hadah artinya mengalir, ya. Baik. Jadi itu seputar masalah 3 darah ini. Dan kita masuk kepada pasal yang pertama tentang pengertian haid dan